Gini deh, gimana kalau kami bilang, dengan nyisihin sekitar $27 sehari, itu mungkin cuma seharga makan siang sama kopi Anda bisa ngumpulin lebih dari $4 juta selama 40 tahun. Atau, fakta bahwa di Amerika, pemilik rumah itu rata-rata 40 kali lebih kaya daripada penyewa. Ini bukan angka-angka buat nakut-nakutin loh. Bukan, bukan. Ini poin-poin utama dari seorang pakar keuangan yang udah bantu jutaan orang mencapai kebebasan finansial. Hari ini kita akan bedah obrolan mendalam bareng pakar keuangan David Batch. Misi kita simple, nyaring strategi inti beliau buat bangun kekayaan secara otomatis. Nggak peduli berapapun gaji atau utang Anda sekarang. Betul sekali. Kita bakal lihat argumennya yang kuat dan mungkin agak kontroversial soal kenapa punya rumah itu kunci. Gimana cara ngatur keuangan biar jalan sendiri tanpa perlu disiplin baja. Dan juga tips praktis buat nemuin duit buat investasi, bahkan pas kita ngerasa bokeh. Benar. Dan sumber ITA ini kan transkrip wawancara yang, wah padat banget isinya. Kami udah saring buat Anda, ambil intisari paling penting dan wawasan yang bisa langsung diterapin. Jadi, ayo kita mulai aja bedah mesin kekayaan ini ya. Oke, ayo kita bongkar bareng-bareng ya. Jadi ide utamanya Bauch ini, jujur aja, radikal banget sih. Dia bilang, lupain anggaran yang ketat. Nggak usah lagi tuh nyatet tiap pengeluaran, nggak usah ngandelin tekad. Nah, itu dia. Kunci sukses finansial, kata dia, adalah bikin semuanya jalan otomatis. Ini yang menarik, karena ini mengubah cara kita mikir kan? Jadi bukan soal nahan diri tiap hari, tapi soal bangun sistem yang kerja di belakang layar. Bauch bilang kebanyakan dari kita gagal nabung itu bukan karena niatnya kurang. Tapi karena Kita terlalu ngandelin willpower atau tekad. Dan tekad itu sumber daya yang terbatas. Bayangin aja, seharian kita bikin ratusan keputusan, pas malam mau milih nabung atau pesen GoFood, ya tekadnya udah habis. Kelelahan ngambil keputusan ini musuh utama kita. jadi otomatisasi ini kayak semacam life hack psikologis gitu ya, buat ngindarin capeknya itu. Nah, konsep utamanya kan bayar diri sendiri dulu. Tapi ini bukan cuma slogan doang kan. Gimana sih prakteknya? Prakteknya gini, sisihkan pendapatan dari 1 jam kerja pertama Anda setiap hari. 1 jam pertama. Betul. Kalau kerja 8 jam, itu kira-kira 0,15% dari gaji kotor. Dan yang paling penting, uang ini harus diambil sebelum kita sempat megang uangnya. Oh, langsung potong gaji gitu ya? Persis, lewat potongan otomatis ke rekening pensiun atau investasi, analoginya Baftonek kuat banget. Pemerintah tuh pinter, mereka tahu kita nggak bakal rela nyisihin uang buat pajak. Jadi mereka ambil otomatis dari gaji. Nah, kita harus sekejam itu juga sama diri sendiri buat bangun kekayaan. Uang itu harus lenyap dulu sebelum ada godaan. Dan ini bukan teori doang loh. Baftonek punya cerita nyata yang jadi dasar bukunya, soal pasangan McIntyre. Mereka jadi miliarder dengan penghasilan gabungan rata-rata cuma $40.000 setahun. Jauh di bawah rata-rata. Jauh banget. Gimana caranya? Mereka nggak punya budget. Sama sekali. Mereka cuma otomatisasi tabungan mereka buat semuanya. Pensiun, dana darurat, bahkan dana liburan. Kisah itu penting banget karena ngebuktiin kalau masalahnya itu bukan di jumlah pemasukan. Baftonek sering banget lihat klien yang gajinya ratusan juta tapi tetap aja bangkrut. Nah, itu dia. Ini yang namanya lifestyle creep. Inflasi gaya hidup. Ingat nggak pas pertama dapat kenaikan gaji gede, tiba-tiba pengen ganti mobil atau jadi sering makan di restoran mahal? Ya. Gajinya naik 5 juta, pengeluarannya Naik 6 juta, betul. Sistem otomatis ini motong jebakan itu dari awal. Sebagian dari kenaikan gaji itu langsung diamankan buat masa depan, bukan cuma buat gaya hidup. Oke, jadi sistemnya udah jelas. Pertanyaan berikutnya, uang otomatis ini enaknya dialirin kemana biar hasilnya maksimal? Nah, disinilah argumen Bach jadi kontroversial banget dan nantang banyak pakar. Banget. Dia nggak nunjuk ke pasar saham, tapi ke sesuatu yang lebih dekat sama kita, rumah. Statistiknya bilang pemilik rumah di Amerika itu 40 kali lebih kaya daripada penyewa. Dan dia langsung nyerang mitos yang sering banget kita dengar. Sewa aja, kan lebih murah, terus selisihnya investasikan di pasar saham. Kata Bach, itu mitos besar. Kenapa mitos? Karena di dunia nyata hampir nggak ada yang benar-benar ngelakuin itu secara konsisten. Itu cuma fantasi di atas kertas. Yang ada, orang malah nyewa apartemen yang lebih bagus, beli mobil lebih mahal, nggak ada sistem tabungan paksa di dalamnya. Dia juga ngejelasin soal kekuatan finansial dari
leverage ya namanya. Betul, daya ungkit. Waktu kita beli rumah, kita mungkin cuma bayar DP katakanlah 20%. Tapi kita dapat untung dari kenaikan nilai seluruh rumah. Nah, itu dia. Contohnya gini, bayangin ya, Anda bayar DP $40.000 buat rumah seharga $200.000. Terus nilainya naik jadi $400.000. Keuntungan Anda kan $200.000. Itu 5 kali lipat dari modal awal. Nggak bisa dapat yang kayak gitu di saham tanpa resiko gede. Tepat. Dan ada satu lagi elemen tabungan paksa yang sering kita lupain. Tiap kali Anda bayar cicilan KPR, sebagiannya itu kan buat lunasin pokok utang. Iya. Artinya Anda pelan-pelan lu beli aset Anda sendiri dari bank, kekayaan bersih Anda nambah tiap bulan otomatis. Kalau nyewa, 100% uang sewa Anda itu ya hilang selamanya. Warren Buffett bikin perbandingan yang tajam banget. Setelah 30 tahun, uang sewa senilai $2 juta bakal hilang, tapi cicilan KPR senilai $2 juta bakal jadi aset bebas utang. Tunggu. Ini kedengerannya terlalu bagus ya untuk jadi kenyataan. Leverage ini kan pedang bermata dua. Gimana kalau harga rumahnya malah turun 10%? Dengan DP 20%, artinya equities kita bisa kegerus setengahnya kan? Apa Bach ngomongin soal risikonya ini? Pertanyaan yang bagus banget. Dan ya, dia nggak ngelak soal risiko ini. Tapi argumennya itu lebih ke perspektif jangka panjang. Pasar properti, ya kayak pasar saham, ada naik turunnya. Tapi kalau ditarik dalam waktu yang panjang, trennya secara historis selalu naik. Oke. Kuncinya adalah jangan panik jual pas pasar lagi turun. Lagi pula, bahkan kalau nilai pasar rumah Anda turun sementara, proses tabungan paksa lewat bayar cicilan pokok itu tetap jalan. Anda tetap ngebangun kekayaan internal, nggak peduli pasar lagi gimana. Ini yang sama sekali nggak terjadi kalau Anda nyewa. Terus gimana soal argumen klasik lainnya? Biaya perawatan, pajak properti, asuransi, itu kan sering jadi alasan orang nggak mau beli rumah. Nah, kata Baci itu cuma ilusi. Semua biaya itu pada akhirnya ya dibebankan juga sama pemilik properti ke penyewa. Lewat uang sewa. Lewat uang sewa, betul. Pemilik properti Anda kan nggak mungkin mau rugi. Mereka udah ngitung semua biaya itu plus untungnya pas nentuin harga sewa. Jadi Anda sebenarnya tetap bayar itu semua, tapi nggak ngembangun kekayaan apa-apa. Anda cuma bayarin KPR orang lain. Satu lagi deh, soal mobilitas. Punya rumah kan sering dianggap bikin kita susah pindah kerja atau pindah kota. Dia juga bantah itu. Menurut dia, kekhawatiran itu terlalu dibesar-besarkan. Jual rumah di pasar yang wajar itu seringnya kurang dari 90 hari kok. Kadang malah lebih cepat daripada keluar dari kontrak sewa setahunan. Oh, iya juga ya. Dan kalaupun harus pindah mendadak, selalu ada pilihan buat nyewain properti itu. Rumah Anda bisa berubah dari tempat tinggal jadi aset penghasil pendapatan pasif. Jadi, fleksibilitasnya lebih besar dari yang kita kira. Oke. Saya mulai yakin nih sama konsepnya. Otomatisasi jadi fondasi, punya rumah jadi pilar utama. Tapi, pendengar kita mungkin mikir sama kayak saya. Duitnya dari mana buat semua ini? Apalagi kalau kita ngerasa gaji udah pas-pasan. Dallin Batts punya pendekatan 2 langkah buat ini. Pertama, bikin kesadaran dulu. Dia nyaranin tantangan simpel 7 hari. Catat tiap rupiah yang Anda keluarin. Tiap rupiah. Di buku kecil. Tujuannya bukan buat bikin budget yang nyiksa. Tapi cuma biar kita melek aja, lihat sendiri uang kita tuh larinya kemana. Kebanyakan dari kita bakal kaget banget. Setelah kita sadar, langkah kedua baru nemuin uangnya. Nah, disinilah angka $27,40 per hari itu balik lagi. Betul. Itu bukan angka sembarangan kan? Itu jumlah yang kalau diinvestasiin 40 tahun dengan bunga 10% setahun bisa jadi lebih dari $4,4 juta. Tapi buat jangka pendek aja, $27 sehari, itu kan sekitar $10.000 setahun. Dan kata Bach, jumlah segitu tuh bisa ngubah hidup banyak orang. Cukup buat lunasin utang kartu kredit, atau buat resign dari kerjaan yang nggak disuka. Dan cara paling gampang buat nemuinnya, cek langganan yang nggak kepake. Bach ngasih contoh gimana orang bisa gampang banget nemuin $50-200 sebulan dari langganan aplikasi, streaming, atau gym yang udah lupa.
Saya aja pernah iseng ngecek, kaget nemuin saya masih bayar aplikasi fitness yang udah setahun nggak saya buka. Itu aja udah 150.000 sebulan. Coba deh, kalau Anda bisa nemuin $100 aja sebulan dari langganan yang bocor, terus diinvestasiin 40 tahun, itu bisa jadi lebih dari $632.000. Cuma dari nambal kebocoran kecil. Tapi gimana kalau buat sebagian pendengar kita? $27 sehari itu kayaknya mustahil banget saat ini. Mungkin baru mulai karir atau lagi susah. Nah, untuk Anda yang ngerasa gitu, pesannya jelas banget. Mulai dari yang kecil. Kecil banget, walaupun cuma 1% dari penghasilan. Atau coba tantangan lain dari Batch, $10 sehari selama 100 hari. Oke. Ini bakal ngasih Anda dana darurat pertama sebesar $1.000. Jumlah segitu aja udah lebih banyak dari yang dipunya sama 37% orang Amerika. Ini semua soal ngebangun otot finansial. Saya suka analogi itu. Utang di punggung. Susah kan mikir investasi kalau bunga kartu kredit jalan terus? Tentu. Dan untuk ini, Boch punya sistem yang simpel tapi kuat banget. Namanya DOLP. Done on Last Payment. Oke, coba kita jelasin langkah-langkahnya. Pertama, tulis semua utang Anda. Terus urutin dari saldo terkecil sampai terbesar. Bunganya diabaikan dulu aja. Oke, dari yang paling kecil utangnya. Betul. Kedua, dan ini kuncinya, atur pembayaran minimum buat semua utang itu secara otomatis, biar nggak ada yang kelewat. Langkah ketiga, fokusin semua uang ekstra yang berhasil Anda temuin tadi dari batalin langganan misalnya, buat lunasin utang dengan saldo terkecil dulu. Keempat, nah ini bagian paling kuatnya, pas utang terkecil itu lunas, ambil seluruh jumlah pembayaran dari utang pertama tadi, minimum plus ekstranya, dan timpuk ke pembayaran utang terkecil berikutnya. Jadi efek bola salju. Persis, momentumnya jadi luar biasa. Bentar-bentar, secara matematika bukannya ini salah ya? Hampir semua pakar lain kan nyaranin metode avalanche, lunasin utang dengan bunga tertinggi dulu. Kayaknya saran Batch ini, malah bikin kita bayar bunga lebih banyak. Nah, itu kritik paling umum. Dan secara matematis, itu benar. Metode avalanche emang bakal hemat lebih banyak uang bunga jika Anda jalani dengan sempurna. Kuncinya di kata jika. Oke. Bat bilang keuangan pribadi itu lebih banyak soal perilaku, bukan matematika murni. Metode DOLP ini dirancang buat manusia, bukan buat spreadsheet. Dengan lunasin utang terkecil dulu, Anda dapat kemenangan psikologis yang cepat. Jadi buat motivasi ya? Tepat. Lihat satu utang lunas dan bisa dicoret dari daftar itu ngasih dorongan dopamin dan momentum buat terus maju. Buat banyak orang, kemenangan kecil di awal ini adalah bensin yang mereka butuhin buat nyelesain maraton panjang lunasin utang. Jadi apa nih artinya semua ini? Kita udah lihat kekuatan sistem otomatis buat bayar diri sendiri dulu. Kita udah bedah argumen kuat dan kontroversial soal rumah sebagai pilar kekayaan, dan kita punya langkah-langkah nyata buat menemuin uang dan lunasin utang. Nggak peduli mulai dari mana. Pada akhirnya, Batch ngingetin kita kalau semua ini otomatisasi, investasi, utang ini cuma alat. Uang itu sendiri cuma alat. Alat untuk apa? Depan, apa Anda akan jadi 10 tahun lebih tua setelah berusaha mewujudkan impian Anda? Atau Anda cuma akan jadi 10 tahun lebih tua sambil membiarkan impian Anda mati? Wow, dalam banget. Jadi, inilah mungkin pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Apa sih impian yang seharusnya didanai oleh uang Anda? Mengotomatiskan keuangan itu bukan cuma soal numpuk angka di rekening. Ini soal membeli kembali waktu dan kebebasan Anda buat ngejar apa yang benar-benar penting. Pertanyaannya bukan lagi, bisa nggak ya saya? Tapi, langkah otomatis kecil apa yang bisa saya ambil hari ini buat mulai mendanai impian itu?